bedanya ya ini, pohon ini masih murni, ini masih tipika. Beda dengan kopi yang lain, misalnya ada Aceh Tengah, ada Sigara Rutang, itu sudah lokalan Indonesia. Tapi untuk ini kemungkinan terbesarnya ini sempat diuji juga dari Bang Puslit Koka itu yang di Jember. Dan betul ini kopi, katanya kopi darah biru, artinya kan masih belum ada perkawinan lah, masih kopi darah biru. Nah ini varietasnya tipika, rata-rata tipika, bentuknya seperti ini, agak lonjong. Varietas ini cukup diunggulkan ya, sangat diunggulkan varietas seperti ini, besar, lonjong, dan ini sangat enak dibuat proses full wash. Nah selain itu kopi Palintang juga ini memiliki keunggulan di berat sama rendemennya, berbeda dengan kopi-kopi yang lain. Kalau misalkan di kopi yang lain itu dari 1 ton hanya menghasilkan sekitar 3 kintal 80, kalau Palintang ini bisa sampai 42, 4 kintal 20. Begitu untuk sementara pembukaannya seperti itu aja dulu. Kalau tipika itu sendiri seperti apa sih, Pak? Tipika itu ya apanya? Yang untuk masyarakat umum tipika kan belum tahu, itu belum paham. Oh iya, satu di rasa ya, rasa frutinya sangat terasa. Terus apa? Bodinya tebal sekali itu. Terus kulitnya tipis, berbeda dengan yang lain. Jadi kalau dibuat full wash ini akan sangat enak. Atau dibuat natural, yang lain juga sebetulnya enak, tapi lebih kenanya varietas ini dibikin full wash atau wet hull. Nah kebetulan kan yang eksportir juga yang diminta itu proses wet hull, giling basah. Dan ini sempat diuji juga sama kawan saya roastery dari Maradeka. Katanya kopi Palintang itu kalau dibuat wet hull atau giling basah rasanya manis, gitu. Berbeda dengan kopi dari selatan, karena yaitu beda varietas. Kalau di Palintang sendiri kebun kopi ada berapa? Udah berapa hektar? Di Palintang, kalau untuk di daerah Palintang sendiri sih sebetulnya hanya sedikit, cuman turunan dari bibit ini luas, mungkin hampir nyampe lah 300 hektaran. Nah, itu ditanam di lahan perhutani, lahan negara, dengan kerjasama dengan perhutani. Jadi bibit-bibit Palintang disebar ke beberapa daerah? Iya. Disebar di sini, lingkungan sini juga, sampai juga. keluar daerah juga disebar. Kalau misalkan musim panen itu seperti apa sih, Pak? Kalau di Palintang itu kopi. Apanya? Panen kopi. Bulan apa aja? Kalau mulai panen kopi sebetulnya dari bulan 3 juga sudah mulai. Bulan 3, bulan 4, bulan 5, nah bulan 6, bulan 7 itu puncaknya panen raya. Bulan sekarang, bulan Agustus, ini udah mulai surut lagi nih. Paling berakhir di bulan 9, bulan September. Kalau pembeli sendiri, selain dari mengekspor ke Eropa ya tadi? Iya. Kalau pembeli di luar daerah gimana pasarannya? Pembeli dari luar daerah untuk lokalan sih sebetulnya kita masih di seputaran Bandung aja. Seputaran Bandung, yang paling jauh itu Jakarta sama Bekasi. Kalau di luar Pulau Jawa sih belum. Walaupun itu sempat ada juga sih dari pemain kopi dari Medan kayak Oten Coffee, itu jual juga kopi Palintang. Walaupun kita nggak tahu itu yang pendistribusiannya siapa, nggak tahu. Kalau Palintang sama Manglayang gimana itu? Satu varietas atau gimana? Kalau Palintang sebetulnya itu kan nama kampung, dan varietasnya jelas. Ini ada buktinya ya. Kalau Manglayang sebetulnya itu nama gunung, dan kebetulan dinobatkan sama pemerintah dulu waktu zamannya Pak Aher jadi MPIG, jadi indikasi geografisnya untuk wilayah Bandung Utara, yaitu Gunung Manglayang. Sebetulnya Gunung Manglayang itu tidak punya kopi.
Maksud saya bukan tidak punya kopi, yang disebar di Gunung Manglayang itu ya dari sini. Dari sini berarti ya? Ya. Sumbernya dari sini begitu. Walaupun ada beberapa kebun yang mendapatkan bantuan dari pemerintah kayak kopi Ateng, Segala Rutang, Ini Es. Tapi itu bukan varietas dari Palintang. Kalau varietas dari Palintang ya ini Stevika. Itu bisa di searching atau di googling lah. Stevika itu bumbunya seperti apa. Nah kita kan udah ngelihat ini buktinya nih. Bentuknya ini kayak tangkil ini. Tuh. Saya mah berani ngadu gitu ya. Maksudnya berani kalau processing di kita betul lah, infrastrukturnya bagus, berani ngadu soal rasa ciri khas, terutama kan di rasa ya. Karena beberapa kawan juga yang ikutan scoring di Bali kayak Pak Didi itu, walaupun Pak Didi bukan orang sini tapi dia proses kopi sini, dia ikutan lomba di Bali, alhamdulillah juara juga. Juara dengan bahan dasar kopi Palintang. Ya, kopi Palintang, prosesnya kalau nggak salah itu honey. Honey. Proses honey. Ada yang perlu disampaikan kepada publik tentang kopi Palintang lebih secara khusus ya? Yang pertama saya berharap sih kopi lokal itu dapat terangkat ya, karena kaitannya nanti kalau misalkan kopi Palintang itu diangkat, khususnya karena saya warga Palintang, ya tentu itu dampaknya akan sangat terasa sama petani, sama saya juga sebetulnya. Satu itu, yang kedua cintailah produk-produk dalam negeri. Masa kan ini kopi saya ini kan dikirim ke Eropa ya, masa orang lokal sendiri tidak menikmati kopi ini?